Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Setia Prastika, NIM T 2019-1069. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran dengan dosen pengampu yakni Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai terjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda dan prakteknya. Sebelum kita beranjak jauh memahami tentang metode Safinda, kita harus paham terlebih dahulu mengenai metode terjemah Al-Quran. Metode ini berasal dari bahasa Yunani yakni meta, yang memiliki arti melalui, dan kata hodos yang berarti jalan, alat, cara, atau gaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya metode itu merupakan suatu cara atau gaya yang terpikir atau teratur yang harus ditempuh untuk meraih dan mencapai suatu yang sudah ditargetkan atau yang hendak dicapai, seperti itu. Sedangkan terjemah merupakan pergantian dari bahasa asli, dari bahasa teks yang akan diterjemahkan menjadi ke bahasa yang disasar atau bahasa yang menjadi bahasa terjemah. Terjemah ini menerangkan pesan serupa dengan kalimat asalnya, bahkan harus sedetail teks aslinya, dan tidak boleh menyeleweng dari makna yang dimaksud, sehingga makna dan pemilihan kata, gramatika, serta struktur kalimat itu lebih berfokus pada bahasa aslinya. Terjemah harus seakurat mungkin agar makna hakiki dan makna majasinya itu menjadi seiras. Nah, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi setiap umat dan menjadi pedoman hidup setiap manusia dan selalu relevan sampai akhir zaman. Adapun secara etimologi, Al-Quran berasal dari bentuk masdar yakni qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan atau dibaca. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya menerjemahkan Al-Quran adalah memindahkan dari bahasa asli Al-Quran yakni bahasa Arab menjadi bahasa sasaran atau bahasa lain, seperti dari bahasa Al-Quran bahasa Arab menjadi bahasa Inggris, dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Menurut Az-Zarqani, terdapat dua metode menerjemahkan Al-Quran, yakni diantaranya terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah harfiah ini dapat disebut dengan terjemah lafziyah atau terjemah musawiyah, yang memiliki maksud penggantian bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa aslinya. Jadi tata cara metode terjemah ini tidak hanya sekedar mencari persamaan kata, namun metode ini dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu makna kata per kata dari teks aslinya. Setelah benar-benar dimengerti dan dipahami, dicarilah persamaan kata dalam bentuk bahasa sasaran dan ditata dengan rapi atau disusun sesuai dengan urutan-urutan kata bahasa aslinya. Walaupun nantinya makna yang dihasilkan itu menjadi rancu atau tidak jelas. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah ini merupakan metode ahli bahasa yang tidak terikat dengan urutan atau susunan kata serta kalimat dari bahasa aslinya. Jadi, yang terfokuskan pada terjemah ini adalah ketepatan maksud dan makna secara sempurna, dengan akibatnya akan terjadi perubahan susunan kalimat serta urutan kata dari bahasa asli ke bahasa yang disasar. Penerjemah ini adalah seseorang yang mengalih bahasakan suatu teks dari bahasa asli teks ke bahasa sasaran, sehingga teks yang telah diterjemahkan itu bersifat penafsiran dan penjelasan. Di saat menerjemahkan teks harus mempunyai aktualisasi untuk memperoleh pemahaman
yang akurat. Seperti menurut M. Hadi Ma'rifah, ada 3 cara untuk menerjemahkan bahasa asal ke bahasa sasaran atau cara menerjemahkan. Yang pertama yakni penerjemahan tekstual, yakni metode terjemah dengan cara mengalih bahasakan setiap kata dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Yang kedua, menerjemahkan bebas. Menerjemahkan di sini penerjemah itu berupaya memindahkan suatu makna dari suatu bahasa ke bahasa lain. Susunan kalimat hasil terjemah itu tidak diikat oleh urutan kata atau kalimat dari bahasa asli. Yang ketiga yakni penerjemah dengan metode penafsiran. Metode ini berusaha menerangkan dan menjabarkan makna yang tercantum dalam teks aslinya dengan menggunakan bahasa yang dikehendaki atau bahasa tujuan atau bahasa yang menjadi bahasa terjemah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya metode terjemah Al-Quran itu merupakan cara dalam mengalihkan bahasa dari bahasa Al-Quran yakni bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya untuk memberikan pemahaman kepada si pembaca tentang lafaz-lafaz dari ayat-ayat Al-Quran atau makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita beralih kepada sejarah dari program pelatihan terjemah Al-Quran Safinda. Nah, program pelatihan terjemah Al-Quran Safinda ini lahir di Yayasan Safinatul Huda yang didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Beliau ini merupakan ketua dari Yayasan Safinatul Huda. Nah, pengembangan dan pelaksanaan dari metode atau cara terjemah Al-Quran ini memberikan banyak bantuan kepada masyarakat atau orang-orang yang akan memahami dan mendalami makna Al-Quran dengan cepat dan tepat. Metode ini tidak hanya berkembang di Surabaya dan sekitarnya, namun juga berkembang di kota-kota lain di seluruh dunia. Dan informasinya mengenai data terakhir pelaksanaan metode PPTQ Safinda ini sudah diadakan di 45 kota di seluruh Indonesia, dan kurang lebih 15 tahun PPTQ Safinda ini sudah lahir, sudah bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menerjemahkan Al-Quran dan memahami makna atau maksud dari lafaz-lafaz Al-Quran. Metode Safinda ini memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Adapun visinya, visi metode ini yakni menjadi lembaga pusat studi pembelajaran Al-Quran yang berkualitas tingkat nasional yang menitik beratkan pada aktualisasi nilai Al-Quran untuk membangun umat yang mempunyai daya saing pada tahun 2030. Dan misi dari metode ini yakni mencetak umat muslim yang Qurani, menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran untuk pemula berupa tahfidz Al-Quran dan tahsin Al-Quran, melakukan pelatihan terjemah Al-Quran, mengadakan pelatihan terjemah Al-Quran, serta ulumul Quran. Adapun tujuan utama diselenggarakan program pembelajaran terjemah Al-Quran ini, yakni agar masyarakat Indonesia itu dapat memahami Al-Quran dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran seperti moto dari Yayasan Safinda ini, yakni moco Quran angen-angen sak maknane, yang berarti membaca Al-Quran seperti membaca koran. Apa sih itu metode Safinda? Nah, dari tadi kita belum membahas apa sih itu metode Safinda. Nah, di sini metode Safinda itu merupakan cara untuk mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tata bahasa dari bahasa Arab dengan cara yang sederhana, mudah, dan praktis. Metode ini mempelajari semua hal tentang bahasa Arab dan dengan memformulasikan teori dari nahwu shorof dengan pembelajaran yang mudah serta mengasihkan dan menyenangkan. Ada beberapa prinsip belajar dan mengajar dalam metode Safinda ini. Yang pertama, prinsip umum metode Safinda.
Cara dalam proses mengajar itu lebih penting daripada materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan pada metode tamyiz hampir sama dengan buku Nahwu Shorof. Yang terpenting metode Safinda ini yakni mengajarkan dengan mudah dan dapat dipahami serta dapat dipelajari oleh anak-anak kecil. Lalu yang kedua yakni prinsip cara mengajar metode Safinda. Yang pertama, mengajar dan melatih program pelatihan terjemah Al-Quran ini harus menggunakan bahasa hati atau bahasa kalbu. Dan kedua, mengajar harus dilaksanakan dengan bertahap dan tidak boleh langsung pada intinya, harus step demi step gitu loh, harus dilewati. Prinsip yang ketiga yakni prinsip cara dalam belajar metode Safinda. Yang pertama, ilate kudu mutni atau laduni. Peserta didik atau santri dalam belajar dengan cara menggerakkan suaranya harus mangap, nggak boleh mingkem gitu. Karena hal ini merupakan cara untuk mengoptimalkan pemakaian potensi pada otak kanan serta otak kiri agar seimbang. Lalu, training of trainers atau TOT, pola belajar santri dengan mendengarkan ustadz atau ustazah yang sedang menerangkan atau mengajar. Yang nantinya insya Allah dengan itu secara otomatis santri itu dapat mengajarkan metode Safinda ini kepada orang lain sesuai dengan apa yang diterangkan atau apa yang diajarkan oleh guru atau ustadzah. Tahapan-tahapan dalam metode Safinda. Ada beberapa pendapat mengenai tahapan-tahapan Safinda ini. Kita di sini akan memaparkan tiga pendapat mengenai tahapan-tahapan metode Safinda. Pendapat yang pertama ini berbunyi tahapannya ada beberapa tahapan, yakni yang pertama, santri atau peserta didik itu harus menyiapkan waktu serta tempat pembelajaran. Yang kedua, setiap peserta didik itu harus mengikuti secara runtut pembelajaran dengan berbagai materi yang telah disiapkan, karena di setiap materi itu memiliki jenjang pendidikan yang berbeda, dan dalam materi-materi itu membahas mengenai nahwu dan shorof. Adapun 3 metode dalam pembelajaran metode Safinda ini, terjemah Safinda ini, yakni metode lafzi, metode qawaid, dan metode tafsir ringkas. Metode lafzi ini dikhususkan untuk tingkat dasar karena masih membahas mengenai materi kosakata Al-Quran dan teknik dasar menerjemahkan dengan materi klasifikasi isim jamid. Sedangkan metode qawaid untuk materi yang tingkat menengah, karena mulai dengan materi kalimat mabni dan mu'rab, kalimat-kalimat yang berawal nasab, jar, dan jazm, dan adapun metode yang terakhir yakni metode tafsir ringkas, yakni metode yang mempelajari materi pada tingkat atas, yaitu materi ilmu balaghah dan ilmu balaghah yang meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Adapun pendapat dari Zainuddin dari hasil pengamatannya di Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadain Sidomulyo, Batu Malang, ia menyebutkan bahwasanya ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni guru membaca setiap kata yang berada di dalam Al-Quran, lalu diikuti oleh santri atau peserta didik. Tahapan yang kedua yakni guru bersama dengan peserta didik membaca kosakata dalam Al-Quran secara bersama-sama dengan menyebutkan nahwu dan shorof dari kosakata itu. Lalu yang ketiga yakni santri atau peserta didik membaca kosakata dan dalam Al-Quran serta diikuti dengan terjemahnya yang dibacakan oleh gurunya langsung. Yang keempat yakni peserta didik itu membaca bersama satu ayat secara penuh beserta artinya. Lalu yang tahap kelima yakni guru memberikan kesempatan
atau menunjuk langsung peserta didiknya untuk membacakan keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh guru, yaitu tentang bacaan kosakata dan dalam ayat Al-Quran beserta terjemahnya. Lalu tahapan yang terakhir, guru menjelaskan dan mendeskripsikan makna yang ada di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut yang sudah dipelajari bersama dengan muridnya. Dan adapun hasil pengamatan dari INSIA mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam memberikan materi pembelajaran menggunakan metode Safinda ini, yakni yang pertama, guru atau pengajar membacakan contoh kosakata Al-Quran yang sedang dipelajari. Yang kedua, peserta didik atau santri mengikuti bacaan tersebut bersama-sama. Yang ketiga, guru dan peserta didik membacakan kosakata tersebut bersama-sama. Lalu yang keempat, setiap santri atau peserta didik itu diminta untuk menerjemahkan kosakata yang sedang dipelajari. Lalu yang kelima, tiap-tiap peserta didik diminta untuk membacakan satu ayat Al-Quran, lalu menerjemahkannya secara lafziyah serta menyampaikan kaidah bacaannya. Lalu yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dipelajari yang belum difahami. Dan adapun faktor pendukung dan penghambat dalam metode Safinda ini. Faktor pendukungnya yakni lafadz yang dihafalkan oleh santri atau peserta didik itu tidak terlalu banyak, karena makna yang telah dipelajari itu tidak akan diulang kembali. Lalu guru atau pengajar menyampaikan materi secara bertahap. Setelah itu metode ini dimudahkan dengan cetakan warna yang berbeda dalam setiap katanya. Warna merah untuk kata-kata atau lafadz yang belum pernah dipelajari, dan warna hitam adalah lafadz yang telah dipelajari. Lalu pendukungnya yang terakhir adalah semakin banyak surat atau juz yang telah dipelajari, maka warna merahnya itu akan semakin sedikit, sehingga yang dihafalkan itu juga semakin sedikit. Dan serta pengajaran dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh guru-guru yang kompeten dan profesional. Adapun faktor penghambatnya, yakni jam terbang atau alokasi waktunya itu sedikit. Lalu pendapat santri atau peserta didik itu yang mengatakan bahwasanya menerjemahkan Al-Quran itu membosankan. Dan terakhir yang menghambat dalam proses pembelajaran Safinda ini yakni kreativitas peserta didik dalam pembelajaran yang kurang. Kelebihan dan kekurangan metode Safinda. Nah, ada 3 kelebihan dari metode Safinda. Yang pertama yakni metode Safinda ini adalah metode yang sangat mudah untuk dipraktekkan dan efisien untuk memahami isi kandungan di dalam Al-Quran. Lalu, metode Safinda ini memberikan akses yang cukup penting bagi masyarakat yang belum atau tidak pernah mengikuti jenjang-jenjang pendidikan yang diselenggarakan di tingkat pesantren. Lalu, metode ini merupakan salah satu peran serta usaha untuk pemasyarakatan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat. Dan adapun kekurangan yang dimiliki oleh metode Safinda ini ialah pada proses penghafalan lafadz beserta arti ayat Al-Quran yang diterjemahkan, terutama bagi santri atau peserta didik yang sudah berusia dewasa, orang tua atau berusia lanjut, meskipun pada materi ini telah menyediakan kamus lafadz Al-Quran dan lembar materi yang berisikan surat yang akan diterjemahkan. Karena mengapa? Karena kan dalam metode ini tuh memfokuskan pada penghafalan. Kalau orang dewasa atau orang tua itu kan tingkat penghafalannya itu rendah. Oke, langsung saja ini ada beberapa contoh dari ayat Al-Fatihah dan ayat Al-Baqarah menggunakan metode Safinda.
dengan menggunakan metode Safinda ini sudah disediakan lembar materi yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran yang telah diwarnai. Ada warna merah dan warna hitam yang menandakan bahwasanya warna merah itu belum atau perlu dihafalkan, dan warna yang hitam itu sudah dihafalkan atau sudah familiar untuk dimengerti artinya. Oke, langsung saja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam surat Al-Fatihah ini dilihat di sini banyak sekali warna merah karena pengajar dan peserta didik itu masih pertama kali mempelajari arti dari surat Al-Fatihah ini. Oke, langsung saja. Cara dari metode Safinda ini menerjemahkan satu persatu dari ayat Al-Quran. Bismi, dengan nama, lillahi Allah, ar-Rahmani, maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang, alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamina, semesta alam, ar-Rahmani, maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang, maliki, yang menguasai, yaumi, hari, adini, pembalasan, iyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa, dan iyaka, hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ihdina, tunjukkanlah kami, syiroto, jalan, al-mustaqimah, yang lurus, syiroto, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, ma'dubi, orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, wa, dan la, tidak, dzolin, orang-orang yang sesat. Jadi di sini banyak sekali yang harus dihafalkan karena banyak sekali warna merahnya. Langsung saja kita lanjut pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pada surat Al-Baqarah ini sudah mulai sedikit warna yang bercetak merah di dalam ayat-ayat dari Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalika, itu, kitabu, kitab, la, tidak, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dan yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan, as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa yang, razaqnahum, kami rezekikan mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman, bima, dan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, min, dari qablika, sebelummu, wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum, mereka, yukinuna, mereka meyakini, ulaika, mereka itu, ala, atas, hudan, petunjuk, min, dari Rabbihim, Tuhan mereka, ulaika, dan mereka itu, hum,
mereka. Al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Nah, itu tadi contoh dari metode Safinda. Untuk pengulangan setiap ayatnya itu tergantung kepada gurunya. Semakin sering diulang, semakin banyak diulang, maka anak akan semakin mudah hafal dengan ayat-ayat yang dipelajari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.